tidak akan kita bisa membalas keberkahan, kebaikan yang Rasulullah usahakan berikan kepada kita, walaupun kita datang ke makam Rasulullah bukan dengan pesawat terbang, bukan dengan jalan kaki, walaupun seandainya kita harus berjalan di atas dua bola mata kita, tetap kita tidak bisa untuk membalas kebaikan yang Rasulullah berikan kepada kita. Nabi Muhammad mendengar solawat kita, beliau membalas ucapan dari solawat doa yang kita panjatkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tadi kita mendengar ucapan nasihat dari Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, di mana beliau mengajarkan kepada kita, mengajak kepada kita untuk kita berziarah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kata beliau, tidak akan kita bisa membalas keberkahan, kebaikan yang Rasulullah usahakan berikan kepada kita, walaupun kita datang ke makam Rasulullah bukan dengan pesawat terbang, bukan dengan jalan kaki, walaupun seandainya kita harus berjalan di atas dua bola mata kita, tetap kita tidak bisa untuk membalas kebaikan yang Rasulullah berikan kepada kita. Sebab Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau katakan tadi di dalam hadis, barang siapa yang pergi haji, udah nyampe ke Mekah, udah nyampe ke kota Mekah, dekat dengan kota Madinah, tapi dia nggak nyamperin Nabi Muhammad, maka sia-sia haji dia. Seakan-akan itu orang tersebut telah membuat antara dirinya denganku, menjauhi diri Nabi Muhammad. Siapa dari kita yang tega untuk menjauhi diri kita yang penuh maksiat dengan sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebab seandainya para syuhada, Allah berfirman di dalam Al-Quran, mereka itu hidup di dalam Al-Quran. Allah bilang sesungguhnya mereka yang wafat di jalan Allah, mereka tidak meninggal, tetapi mereka masih hidup di sisi Allah. Maka bagaimana gerangan dengan sosok Nabi yang mengajarkan kepada para sahabat? Bagaimana sosok manusia yang paling suci yang Allah Ta'ala turunkan, yang Allah Ta'ala sukain dari segala nabi, yang Allah jadikan nabi di pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, maka beliau tetap hidup di dalam kuburan beliau. Itu Nabi Muhammad tatkala pergi Isra wal Mi'raj melewati kuburan Nabi Musa, beliau katakan, saya lewat ngelihat Nabi Musa masih dalam keadaan hidup, lagi sholat di dalam kuburannya, lagi ibadah. Begitupun juga Rasulullah. Itu kalau malam Jumat seperti ini dikatakan, ma min muslim yusallimu alayya illa waraddallahu alaiha ruhi liyarud alaihi salam. Tidaklah seorang muslim bersalam, bersolawat kepada Nabi Muhammad, melainkan Allah Ta'ala kembalikan ruhku ke dalam kuburku untuk membalas salam dari orang mukmin tersebut. Nabi Muhammad mendengar solawat kita, beliau membalas ucapan dari solawat doa yang kita panjatkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwaban rahima. Seandainya orang-orang yang menzalimi diri mereka dengan kemaksiatan, berbuat kesalahan, melanggar perintah Nabi Muhammad, melanggar perintah Allah, tapi mereka datang kepada Rasulullah, mereka memohon ampun kepada Allah, salahnya kepada Allah, memohon ampun kepada Allah di hadapan Rasulullah, dan Rasulullah ridha dengan mereka. Rasulullah juga minta ampun, ya Allah mereka udah minta ampun, saya juga minta ampun untuk mereka, kata Rasulullah. Apa hasilnya? Baru Allah Ta'ala tunaikan taubat mereka, Allah terima taubatnya, Allah Ta'ala ampuni segala dosanya. Kapan? Tatkala mereka meminta kepada Nabi Muhammad, meminta ampun kepada Allah melewati pintu terbesar, yaitu pintu rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berziarah ke makam Rasulullah dipermudah untuk meminta hajat kita kepada Allah melewati pintu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan hidup kita senantiasa bersama Nabi Muhammad di dalam hidup, di dalam meninggalnya kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.